Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridwanul Mu'arif, NRP 31205110202, kelas D3 PJJA, tahun angkatan 2020, program studi D3 PJJ Elektronika Informatika, Departemen Teknik Informatika dan Komputer, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Y2 tentang handling request yang disusun oleh Ahmad Syauqi Ahsan. Overview user, ini adalah diagram untuk aplikasi Y, di mana user load up config, kemudian menjalankan aplikasi, setelah itu resolve route, kemudian request komponen, kemudian membuat controllernya, jika controllernya ada, kemudian create action, kemudian perform files, action, load model, render view, respon model, kemudian database, view, dan kembali kepada user ditampilkan sesuai dengan request yang diminta oleh user. Proses request, setiap kali aplikasi menerima request akan melalui proses berikut ini. User membuat request ke entry script web atau web index PHP, entry script membuat konfigurasi config.php dan membuat sebuah application instant. Aplikasi akan menetapkan route dengan bantuan komponen aplikasi yang bernama request. Aplikasi membuat controller instant untuk menangani request, controller membuat action instant dan menjalankan filters untuk action tersebut. Proses request, jika ada filter yang tidak terpenuhi, maka action akan dibatalkan. Jika semua filter terpenuhi, maka action akan dijalankan. Action akan membuat data model kemungkinan besar terhubung dengan tabel di database. Action akan merender view dengan menyertakan data model. Hasil dari view yang telah dirender akan dikembalikan ke komponen aplikasi bernama response. Komponen response akan mengirimkan hasil proses render ke browser pengguna dalam bentuk HTML, CSS, atau client-side script lainnya. Bootstrapping adalah proses mempersiapkan environment sebelum aplikasi mulai menerima dan memproses request yang akan datang. Bootstrapping dilakukan pada dua entry script dan aplikasi. Pada entry script, dua kelas autoloader untuk library itu berbeda, didaftarkan komposer autoload melalui autoload.php dan Y-autoload melalui volley class dari Y. Pada konstruktor dari aplikasi, beberapa hal yang akan dikerjakan memanggil Y, base application pre-init, melakukan konfigurasi properti penting seperti property base path, meregister Y, base application error handler, menginisiasi properti dari aplikasi menggunakan file konfigurasi, memanggil Y-Base Application Init yang nantinya akan memanggil Y-Base Application Bootstrap untuk menjalankan komponen bootstrapping, menginkludkan file extension manifest di vendor Y-Soft extension.php, membuat dan menjalankan komponen aplikasi dan modul yang dideklarasikan pada properti bootstrap dari aplikasi. Bootstrapping, karena bootstrapping dilakukan sebelum menangani request, pastikan hanya komponen yang penting saja yang dimasukkan dalam proses bootstrapping ini. Contoh, pada mode production Anda mungkin perlu mengendalikan apt change pada proses bootstrapping. Routing, ketika model web aplikasi run dijalankan atau dipanggil oleh script, hal pertama yang dilakukan adalah meresolve request yang datang, kemudian menjalankan controller action untuk menangani request tersebut. Proses ini disebut routing. Proses resolve ditangani oleh metode Y-Web-Request Resolve yang akan menghasilkan root valid control action yang sesuai dipanggil. Root tidak valid dimunculkan yaitu not found HTTP exception. Tidak ada root, control action akan dipanggil. Catch all root adalah kondisi di mana sebuah request yang diarahkan sebuah control action, misal aplikasi sedang dalam fase maintain. Hal ini dapat dilakukan dengan mengisi properti catch all di file konfigurasi web.php. Di sini kemudian request direpresentasikan dalam bentuk objek Y yang menjalankan dalam parameter dari request bisa dapat dengan memanggil metode Y-Web-Request-Get atau Y-Web-Request-Post yang mengembalikan nilai get atau post. Contoh, get Y-App-Request-Get, id Y-App-Request-Get-id, post Y-App-Request-Post-Name, Y-App-Request-Post-Name. Request to,
Anda dapat melihat metode HTTP yang digunakan oleh sebuah request melalui fungsi seperti berikut ini. If the app request is AJAX, if the app request is GET, if the app request is POST. Informasi HTTP header dari sebuah request dapat diakses melalui properti web request header. Contoh AJAX, the app request header gets AJAX if the app request header has user agent. Ya, user agent adalah salah satu header juga seperti bearer, seperti X token dan sebagainya. Anda juga dapat melihat hostname dan alamat IP dari komputer melalui username y app request user host user IP y app request user IP request user. Anda dapat melihat bagian dari request URL melalui atribut berikut. Contoh URL yang dimiliki adalah example admin index PHP produk 100 URL returns seperti ini. Kemudian absolute URL sepenuhnya, host info berarti IP address atau hostnya, misal masih pakai localhost berarti akan ditampilkan localhost, misal IP berarti akan dikirim IP, path info returns product is, ini query-nya, misalnya tadi PHP, ini query-nya, kemudian query string, return ID-nya, base URL berarti adminnya, kemudian script URL admin index.php, server name berarti URL-nya, server port berarti 80 which is port used by web server. Respon, setelah aplikasi selesai menangani sebuah request objek Y, web response akan dikirimkan ke pengguna. Objek respon ini berisi informasi seperti HTTP status code, HTTP headers and body. Oke. Session and cookies. Pada PHP murni, session dan cookies dapat diakses melalui variabel global. Seperti ini. Kalau kita menggunakan PHP natif, pada Y, session dan cookies dilokal dalam sebuah objek kelas yang dapat diakses melalui variabel seperti ini. Untuk cookies bisa diakses seperti ini. Oke, latihan buat tabel statistik di database yang memiliki kolom seperti pada gambar di samping. Buat model di aplikasi untuk tabel modus, tambahkan proses mencatat nama komputer dan sebagainya. Oke, di sini saya sudah membuat aplikasinya seperti toko buku. Kemudian ini saya sudah membuat MySQL-nya. Saya menggunakan DB Weaver untuk GUI-nya. Di sini saya sudah membuat tabel statistik berisi in, access time, user IP, user host, path info, dan query string. Jadi ketika saya mengakses ini, PHP view ID, maka data akan terstore ke dalam tabel ini. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.